Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek mengenai analisis implementasi sistem informasi akuntansi pada UMKM Nuansa Alam Resto mengenai siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan juga siklus produksi. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Anissa Fayumi dengan NIM 24005210004. perkenalkan nama saya Itma Ramadhani dengan NIM 24005222012. Fitriwasi Ekandari dengan NIM 24005222004. Dan saya Rifa Effendi dengan NIM 2300521022. Baiklah, sebelumnya izinkan kami untuk mengenalkan mengenai profil UMKM. Nah, di sini kami memilih Nuansa Alam Resto yang merupakan sebuah restoran makanan dan minuman siap saji yang berdiri pada tahun 2009 dengan alamat Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 111, Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Nah, narasumber kami di Nuansa Alam Resto yaitu adalah Ibu Agustina dengan jabatan sebagai manajer internal. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas tentang siklus pendapatan. Yang pertama, saya akan membahas tentang diagram konteks di siklus pendapatan di Nuansa Alam Resto. Pertama-tama pembeli akan melakukan pesanan. Lalu pesanan itu akan dikirimkan melalui kurir GoFood, juga bisa juga langsung dikirimkan ke pembeli yang menghasilkan output nota nanti akan diantarkan ke pembeli. Lalu pembeli melakukan pembayaran yang masuk ke siklus pendapatan. Nah, dari pembayaran itu akan ada data penjualan yang akan nanti dicatat di sistem pencatatan dan pelaporan. Nah, jika nanti ada bonus, itu juga bisa langsung dicatat dan masuk ke siklus penggajian. Terus selain itu juga terhubung dengan siklus pengeluaran dan siklus produksi. Yang mana siklus pengeluaran dan siklus produksi ini juga saling terhubung dengan saling memberikan data tentang kebutuhan bahan baku dan pembelian. Siklus produksi dan siklus pengeluaran juga memberikan informasi terkait bahan baku dan informasi bahan baku yang tersedia pada siklus pendapatan. Baik, materi selanjutnya adalah aktivitas siklus dalam resto. Yang pertama itu adalah entry pesanan penjualan. Jadi, proses pertamanya, lalu kasir tersebut akan mencatat pesanan pelanggan, baik yang secara langsung di tempat atau ada pesanan secara online. Pesanan tersebut dicatat secara digital dan sesudah itu kasir akan mengonfirmasi lagi kepada pelanggan apakah pesanan ini sudah benar atau sudah benar. Jadi setelah itu kasir akan mengirimkan pesanan tersebut ke bagian dapur. Yang aktivitas kedua adalah pengiriman. Peng- Setelah bagian dapur mendapat pesanan, bagian dapur akan menyiapkan pesanan tersebut. Lalu makanan tersebut akan diantarkan kepada meja pelanggan. Jika pelanggan memesan memesan makanan di tempat, kalau pelanggan memesan makanan secara online, bagian dapur akan mengirimkannya melalui melalui kasir dan kasir akan mengirimkannya langsung ke kurir. Yang ketiga, Yang ketiga aktivitasnya adalah penerimaan kas. Jadi, yang menerima kas adalah kasir, yaitu dari pembayaran. Pembayaran di Nuansa Alam Resto ini bisa melalui tunai, transfer, atau e-wallet. Kasir juga akan meminta bukti dari pembayaran tersebut. Apakah buktinya sudah apakah buktinya sudah masuk atau belum kepada pelanggan. Baik, selanjutnya adalah manajemen keputusan pada Nuansa Alam Resto. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk menjawab keputusan pada nuansa alam resto. Yang pertama itu, sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang pertama itu adalah kebutuhan pelanggan nuansa alam resto. Apa saja kebutuhan pelanggan dari nuansa alam resto? Yang pertama itu adalah kualitas dan rasa
kualitas rasa dan kebersihan makanan. Yang kedua itu adalah pelayanan yang ramah dan tepat dan cepat. Yang ketiga, kenyamanan tempat makan. Yang keempat, harga yang terjangkau dan sebanding dengan kualitas makanannya. Yang kelima itu adalah kemudahan dalam mendapatkan pesanan. Yang keenam adalah metode pembayaran yang ada di nuansa alam resto tersebut. Baik, yang kedua itu adalah keinginan pelanggan pada nuansa alam resto. Keinginan apa saja yang diinginkan oleh pelanggan? Yang pertama itu adalah pilihan rasa yang dapat disesuaikan. Misalnya pelanggan itu ingin memilih tingkat kepedasan, tambahan saus atau variasi bahan sesuai selera. Yang kedua itu kustomisasi menu, yaitu pelanggan senang jika menambah topping atau memilih porsi tertentu. Yang ketiga itu menu makanan atau minum kekinian. Pelanggan terutama anak muda menginginkan variasi menu baru yang mengikuti tren. Yang ke bawah. Selanjutnya adanya promo atau potongan harga pada pesanan yang dilakukan oleh pihak resto. Yang ke selanjutnya respon cepat terhadap permintaan dan saran pelanggan. Pelanggan berharap resto tanggap terhadap kritik, masukan, dan permintaan khusus. Pertanyaan yang keduanya adalah seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Yang pertama adalah pengelolaan persediaan bahan. Jadi, persediaan disesuaikan dengan kebutuhan harian. Masa Alam Resto menjaga stok bahan agar cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional setiap hari. Yang kedua, hindari persediaan yang berlebih agar stok tersebut tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga, pengaturan waktu penyimpanan. Jika bahan segar seperti sayur, buah, daging, dan ikan disiapkan untuk kebutuhan 1 sampai 2 hari kerja. Yaitu selanjutnya adalah penerapan sistem FIFO. Bahan yang datang lebih dahulu harus digunakan terlebih dahulu agar tidak kadaluarsa. Selanjutnya adalah penempatan dan penyimpanan bahan. Yang pertama itu adalah bahan segar. Bahan segar disimpan di lemari pendingin atau freezer agar tetap terjaga kesegarannya. Yang kedua adalah bahan kering disimpan di gudang bersih dan tertutup rapat untuk menghindari serangga dan kelembapan. Yang ketiga, bumbu dan bahan tambahan ditempatkan di wadah tertutup dan diberi label agar mudah diambil saat dibutuhkan. Yang kelima adalah kebersihan ruang penyimpanan tersebut dijaga secara rutin agar bahan makanan tersebut tetap aman dan berkualitas. Selanjutnya adalah pengecekan stok secara berkala dilakukan oleh bagian dapur atau logistik untuk memastikan bahan tersedia dalam jumlah cukup dan tidak ada kadaluarsa. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana seharusnya barang dagang dikirim ke pelanggan? Haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalihdayakan ke pihak ketiga yang berspesialisasi dalam bidang logistik? Dalam melakukan pengiriman pesanan, Masa Alam Resto bekerja sama dengan pihak ketiga seperti GoFood. Penggunaan layanan tersebut dinilai lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan pengiriman sendiri yang dilakukan oleh karyawan resto. Yang keempat adalah berapakah harga optimal untuk setiap produk dan jasa? Harga produk yang di Nuansa Alam Resto itu tergantung pada merek, kualitas, dan bahan yang digunakannya. Seperti contoh harga di bawah ini. Untuk menu minuman, Nuansa Alam Resto yaitu kopi susu dengan seharga 15.000, karamel macchiato 12.000, dan lain-lainnya. Untuk menu makanan, nasi goreng di Nuansa Alam Resto itu seharga 16.000, soto ayamnya 15.000, dan lain-lain. Yang kelima, bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? Untuk menjaga kelancaran arus kas, Nuansa Alam Resto menerapkan sistem pembayaran langsung, baik secara tunai maupun non-tunai melalui kris, e-wallet, atau transfer bank. Sistem ini mempercepat proses transaksi, memudahkan pencatatan keuangan, serta meningkatkan akurasi data dalam sistem informasi akuntansi. Baik, selanjutnya untuk analisis risiko Nuansa Alam Resto.
yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama itu ada di entity pesanan penjualan. Nah, di sini bisa dilihat di ancamannya ada data pesanan tidak lengkap atau salah input di datanya. Dan di sini ada dua cara pengendalian. Lakukan konfirmasi ulang pesanannya kepada pelanggan. Nah, beri pelatihan yang khusus kepada kasir mengenai cara input digital yang benar. Setelah itu memberikan nama menu yang jelas dan mudah dibaca dan tidak mirip lah sehingga minimalisir kesalahan dari pesanannya. Terus ada ancamannya, ada pesanan palsu. Di sini ada 3 pengendalian. Yang pertama kita lakukan pencocokan pesanan, data, dan pembayaran pelanggan. Yang kedua dicocokkan juga dengan data pesanan makanan dan minuman yang telah dibuat. Yang ketiga ada penggunaan nomor pesanan otomatis dari sistem supaya tidak dapat diubah secara manual maupun digital. Sebenarnya ada ancaman dari pesanan pelanggan tidak tercatat atau hilang. Di sini gunakan sistem pencatatan manual atau ganda. Yang manuali yang ditulis atau ganda dibuat cadangannya, pencatatannya. Kedua, gunakan nomor pesanan otomatis agar tidak ada yang terlewat. Setelah nomornya dicatat, otomatis di skip biar nggak terlewat. Yang ketiga itu buat daftar pengecekan atau memastikan pesanan di cross check kembali apakah pesanan itu betul-betul yang diinginkan pelanggan. Baik, next. Yang kedua terkait dengan aktivitas pengiriman atau penyajian. Di sini ancamannya menu dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Jadi pengendalian bisa dilakukan, cek dulu makanan atau minumannya sebelum disajikan. Nah, setiap meja diberi nomor yang jelas. Nah, setelah itu butuh komunikasi yang baik antara pihak kasir dan bagian dapur. Ada ancaman penyajian menu terlambat. Diberikan pengendalian, atur waktu penyajian untuk setiap menu. Setelah itu kita prioritaskan pesanan yang sesuai dengan nomor pesanan yang didahulukan. Setelah itu kita koordinasikan antara tim dapur, apakah semua dari pengendalian tadi itu berjalan dengan lancar atau tidak. Setelah itu ada ancaman dari kualitas menu yang tidak sesuai dengan standar atau bahannya tidak segar. Nah, sini bisa diterapkan SOP dapur yang terstruktur agar bisa untuk memilih bahan yang berkualitas, segar, dan memantau karyawan apakah bekerja sesuai dengan job masing-masing. Setelah itu, dan perlu juga untuk dicek bahan bakunya secara berkala dan terus-menerus. Setelah itu ada aktivitas penagihan. Di sini ada beberapa ancaman, ada kesalahan dalam menghitung tagihan. Nah, kita gunakan pengendalian. Hitunglah secara otomatis dari digital, memakai aplikasi. Setelah itu, kasir ini wajib untuk melakukan pengecekan ulang dari transaksi yang sudah dilakukan. Setelah itu, pesanan yang sudah ditagih, itu cocokkan. Apakah sesuai. Setelah itu ada ancaman struk pembayaran tidak diberikan ke pelanggan atau hilang. Nah, di sini bisa dilakukan pengendaliannya. Setiap transaksi itu wajib diselesaikan dengan struk, dicetak. Setelah itu disimpan salinan struk itu dari pencatatan digital. Dari digital itu bikin salinan lagi. Setelah itu dari salinan itu bisa diarsipkan struknya untuk bisa dilakukan pengecekan setiap harinya. Setelah itu ada ancaman pembayaran tunai yang tidak tercatat padahal sudah dibayar. Nah, bisa kasir langsung mencatat secara langsung pembayarannya, gitu. Kayak post point of sales. Setelah itu diselipkan pembayarannya atau bukti transfernya. Setelah dibayar, disimpan secara digital. Setelah itu dicocokkan harian antara data kas yang masuk maupun keluar dan transaksi masuk. Next. Setelah itu ada aktivitas penerimaan kas. Di sini ada ancaman pencurian kas, uang kas hilang atau penyalahgunaan uang. Di sini kita bisa buat pengendaliannya, letakkan di ruangan yang terkunci atau cash register. Setelah itu, setiap tugas itu dipisahkan antara yang menerima uang dan mencatat. Nah, jika uang udah menumpuk banyak, udah mulai banyak, nanti uang itu dipindahkanlah, disimpan di loker atau brankas yang aman agar tidak menumpuk di laci. Nah, setelah itu ada ancaman dari penerimaan kas yang tidak tercatat atau tidak akurat.
Di sini kita cocokkanlah kas harian antara catatan dan uang fisik. Nah, setelah itu kita buatkanlah laporan penjualan hariannya. Setelah itu dibikin sistem pencatatan kas secara real time, bertahap, langsung, catatlah setiap terjadinya transaksi. Nah, selanjutnya ada ancaman bukti pembayaran palsu atau pembayaran non tunai. Di sini kita lakukan pengendaliannya, gunakan notifikasi setiap saldo masuk. Itu biasanya bisa pakai kode QRIS, itu bisa, atau dengan transaksi, hidupkan notifikasinya biar jelas masuk transaksinya. Setelah itu, bukti tadi dimutasikan. Apakah betul-betul udah masuk pembayarannya atau belum? Nah, setelah itu di foto bukti pembayaran oleh kasir. Foto bukti pembayaran dari pelanggan oleh kasir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart siklus pendapatan nuansa alam resto. Nah, yang pertama kita mulai dari bagian pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan produk menghasilkan dokumen 3 salinan. Yang pertama disimpan oleh pelanggan dan yang salinan kedua dan ketiga masuk kepada bagian kasir. Nah, data pesanan pelanggan yang masuk ke bagian kasir, yang salinan nomor 3 akan diteruskan kepada bagian gudang, dan yang bagian 2 diproses oleh bagian kasir. Bagian kasir melakukan verifikasi data pesanan pelanggan kepada pelanggan. Selanjutnya, data pesanan pelanggan yang sudah terverifikasi diinput oleh bagian kasir, dan selanjutnya bagian kasir juga sekaligus mencetak nota pesanan. Nota pesanan ada 2. Yang pertama akan diteruskan kepada pelanggan dan yang kedua disimpan oleh bagian kasir. Nah, kita lanjut ke konektor dalam yang B. Nah, data pesanan pelanggan yang dari kasir diserahkan kepada bagian gudang. Bagian gudang mengecek ketersediaan bahan baku dan mengupdate di general ledger persediaan. Nah, muncul decision. Apakah bahan baku tersedia? Kalau tidak, maka ada surat permintaan pembelian bahan baku yang akan masuk ke siklus pengeluaran, yaitu ditandai dengan konektor luar D. Nah, jika iya, maka bahan baku beserta data pesanan pelanggan akan dikirimkan ke bagian dapur. Nah, selanjutnya masuk ke bagian dapur, bahan baku beserta data pesanan pelanggan. Bagian dapur memproses pesanan pelanggan, menghasilkan makanan dan minuman. Dan data makanan dan minuman beserta makanan dan minuman, untuk datanya ada 2 file. Yang pertama akan diberikan kepada pelanggan, yang kedua disimpan oleh bagian dapur. Data makanan dan minuman beserta makanan dan minuman, konektor E, dan nota pesanan dari bagian kasir masuk kepada pelanggan. Nah, kita lanjut ke bagian pelanggan. Nota pesanan, data makanan dan minuman beserta makanan dan minuman dari bagian dapur tadi disesuaikan kembali oleh pelanggan dengan data pesanan pelanggan yang dia simpan tadi. Apakah semuanya sesuai? Dicocokkan oleh pelanggan antara pesanan yang dia terima dengan semua file ini. Nah, jika udah sesuai, maka pelanggan membuat keputusan apakah pembayarannya tunai. Kalau iya, maka uang. Kalau tidak, maka ada bukti pembayaran atau transfer yang nanti bukti tersebut tuh pastinya disimpan oleh pelanggan satu salinannya. Selanjutnya, uang atau bukti pembayaran ini masuk kepada bagian kasir. Nah, masuk ke bagian kasir, bukti pembayaran atau transfer. Selanjutnya, bagian kasir melakukan verifikasi dari data pembayaran pelanggan dan mencetak nota pembayaran. Selanjutnya, nota pembayaran dicetak 2 rangkap. Yang kedua diteruskan kepada pelanggan dan pelanggan nanti menyimpan. Yang pertama, nota pembayarannya tuh dari nota pembayaran kita bisa membuat laporan penjualan harian. Laporan penjualan harian dihasilkan. Nah, yang pertama kita nanti masuk dia kepada
dia memakai konektor luar, masuk nanti ke manajer internal yang akan menyusun. Terus yang keduanya disimpan di database. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas tentang siklus pengeluaran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks siklus pengeluaran nuansa alam resto. Nah, sumber data yang pertama dari pemasok. Pemasok memberikan barang keperluan dan bahan baku ke siklus pengeluaran. Selanjutnya, siklus pengeluaran meminta permintaan kebutuhan bahan baku ke bagian kasir. Bagian kasir memberikan pembayaran kepada siklus pengeluaran dan siklus pengeluaran memberikan pembayaran kepada pemasok. Hubungan dengan bagian gudang dan siklus produksi. Bagian gudang memberikan permintaan kebutuhan bahan baku ke siklus pengeluaran dan ketika barang keperluan dan bahan baku diterima, siklus pengeluaran memberikan bahan baku sesuai kebutuhan bagian gudang. Begitupun juga dengan siklus produksi. Siklus produksi memberikan permintaan kebutuhan bahan baku ke siklus pengeluaran dan barang keperluan dari bahan dan barang ah sorry. Ulang-ulang ya. Baik, saya akan menjelaskan diagram konteks siklus pengeluaran nuansa alam resto. Yang pertama, dari pemasok. Pemasok memberikan barang keperluan dan bahan baku ke siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran memberikan bahan baku ke bagian kasir atau meminta permintaan kebutuhan bahan baku ke bagian kasir. Bagian kasir memberikan pembayaran kepada siklus pengeluaran dan selanjutnya diteruskan kepada pemasok. Nah, bagian gudang juga memberikan permintaan kebutuhan bahan baku ke siklus pengeluaran dan barang keperluan dan bahan baku yang sudah diterima di siklus pengeluaran diberikan kepada bagian gudang. Begitupun juga dengan siklus produksi. Siklus produksi memberikan permintaan kebutuhan bahan baku ke siklus pengeluaran dan ketika barang diterima, siklus pengeluaran memberikan penerimaan bahan baku ke siklus produksi. Selanjutnya, data pembelian dan pembayaran dicatat ke siklus pencatatan dan pelaporan. Baik, selanjutnya adalah aktivitas dari siklus pengeluaran pada nuansa alam resto. Kegiatan pertamanya adalah memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Aktivitas siklus pengeluaran di nuansa alam resto ini dimulai dari proses pemesanan bahan baku. Prosesnya itu mulai dari bagian kasir, yaitu mencatat data pesanan pelanggan dan mengirimkan data tersebut kepada bagian gudang. Nah, bagian gudang tersebut kemudian mengecek apakah stok bahan baku yang dibutuhkan masih mencukupi. Jika stok kurang, maka bagian gudang tersebut akan membuat permintaan pembelian dan meminta persetujuan dari manajer operasional alam nuansa alam resto tersebut. Setelah disetujui oleh manajer, bagian gudang akan memilih pemasok dan mengirimkan data pesanan bahan baku sebagai langkah resmi untuk melakukan pembelian. Aktivitas yang kedua adalah menerima menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Setelah menerima data pesanan bahan baku dari restoran, pemasok akan menyiapkan barang yang dipesan dan membuat faktur sebagai dokumen pengiriman. Barang dan faktur tersebut dikirimkan kepada bagian gudang. Saat barang tiba, bagian gudang memeriksa kondisi dan jumlah barang untuk memastikan semuanya telah sesuai dengan pesanan. Jika barangnya sudah cocok, bagian gudang akan memperbarui catatan persediaan agar data stok tetap akurat. Aktivitas yang ketiga adalah menyetujui faktur pemasok. Setelah bagian gudang memastikan barang yang diterima dengan benar, faktur dari pemasok diserahkan kepada bagian kasir. Bagian kasir kemudian mencocokkan faktur dengan data yang, disa- yang dengan data yang diterima dengan data penerimaan barang yang dicatat oleh bagian gudang. Proses pencocokan ini dilakukan untuk memastikan bahwa harga, jumlah barang, dan jenis barang sudah sesuai. Jika semua data sudah cocok, kasir akan menyetujui faktor tersebut sebagai dasar resmi untuk melakukan pembayaran. Aktivitas yang keempat adalah pengeluaran kas. Pengeluaran Tahapan terakhir dalam siklus pengeluaran adalah proses pembayaran. Setelah faktur disetujui, bagian kasir membuat data pembayaran dan membayar pemasok sesuai total yang tertera di faktur tersebut. Setelah pembayaran diterima, pemasok memberikan nota pembayaran sebagai bukti transaksi.
Nota tersebut kemudian dicek kembali oleh bagian kasir dan disimpan sebagai arsip. Dengan demikian, seluruh proses mulai dari pemesanan hingga pembayaran berjalan dengan rapi dan tercatat dengan baik. Baik, bagian selanjutnya adalah manajemen keputusan pada nuansa alam resto. Berikut adalah beberapa manajemen keputusan penting yang diterapkan oleh manajemen nuansa alam resto. Yang pertama adalah berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki. Yang pertama adalah persediaan. Pada persediaan harus disesuaikan dengan kebutuhan harian. Nuansa alam resto menjaga stok bahan agar cukup dan memenuhi kebutuhan operasional setiap hari. Yang kedua, persediaan bahan seperti sayur, buah, dan daging disiapkan hanya untuk kebutuhan atau sampai 2 hari. Yang ketiga, melakukan pemesanan ulang atau reorder sebelum stoknya mencapai batas maksimum atau kekurangan bahan baku. Baik, yang selanjutnya adalah perlengkapan. Perlengkapan, bagian yang pertama dari perlengkapan adalah menyimpan perlengkapan seperti piring, gelas, sendok, atau tisu, dan kemasan makanan dalam jumlah cadangan dalam jangka waktu 15 hari atau bisa dibeli dalam 1 bulan sekali saja. Yang kedua, melakukan pembelian perlengkapan secara bulanan atau sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah lanjut sih dikit sedikit pertanyaan yang kedua aja lagi. Baik, pertanyaan yang kedua adalah pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? Pemasok yang memiliki reputasi baik, mampu menyediakan bahan yang berkualitas tinggi, pengiriman tepat waktu, dan harga yang bersaing. Yang ketiga, bagaimanakah perusahaan dapat mengonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal? Yang pertama itu, pembelian dilakukan dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Yang kedua, jadwal pembelian dibuat secara rutin atau terkoordinasi. Yang ketiga, sistem pencatatan stok digunakan untuk memantau kebutuhan setiap bagian. Baik, yang keempat adalah bagaimana teknologi informasi teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound. Nuansa Alam Resto menggunakan bantuan teknologi untuk mencatat dan mengatur stok bahan makanan agar lebih cepat dan akurat. Contohnya yaitu menggunakan fitur aplikasi pencatatan untuk bahan baku di ponsel untuk memantau jumlah bahan yang masih tersedia atau bahan yang hampir habis dan kapan mereka harus membeli lagi. Baik, yang kelima adalah bagaimana Bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok? Pada Nuansa Alam Resto memelihara saldo kas dengan cara yang pertama itu melakukan pencatatan keuangan harian yang teratur. Yang kedua, mengatur jadwal pembelian sesuai arus kas masuk dari pelanggan. Baik, pertanyaan yang keenam adalah bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas? Pada nuansa Alam Resto mengatur pembayaran ke pemasok atau vendor dengan cara yang teratur. Yang pertama itu membayar tepat waktu dan tunai, supaya berhubungan dengan pemasok tersebut tetap terjalan dengan baik dan tidak terkena denda. Yang kedua, mengatur jadwal pembayaran agar tidak dilakukan bersamaan dan membuat kas kosong. Yang ketiga adalah mencatat semua transaksi keuangan agar manajemen tahu berapa banyak uang yang keluar dan berapa yang masih tersedia. Baik, untuk selanjutnya analisis ancaman dan pengendalian untuk siklus pengeluaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, ancaman yang pertama, permintaan bahan baku yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bisa memberikan pengendalian, yaitu buat daftar kebutuhannya tiap minggu berdasarkan data penjualan. Cek stok dari fisik bahan baku mungkin sebelum melakukan permintaan. Lanjut. Kalau itu ada ancaman dari permintaan bahan baku diproses tanpa persetujuan dari atasan. Dibikin pengendaliannya formulir dan ditandatangani oleh kepala gudang atau manajer. Kedua itu ada aktivitas pemilihan pemasok dan pemesanan. Sini ada ancamannya, ada memilih pemasok yang tidak amanah, harga bahan baku yang tidak stabil, tidak ada pencatatan data pemasok, pesanan tidak sampai atau hilang di tengah jalan. Di sini bisa dibuat pengendaliannya, dibuat atau pemasok yang terpercaya, itu dilihat track record kerjasamanya.
Terus konfirmasi lagi harga dong, kualitas cara tertulis. Setelah itu kita bandingkan antara 2 atau 3 pemasok yang udah dilihat track recordnya sebelum kita beli. Kalau sudah setuju, sudah cocok, kita buat kontrak dan kesepakatan tertulis dengan pemasok. Next. Next. Setelah itu ada yang ancaman yang di bahan yang diterima atau kualitasnya tidak sesuai dengan pesanan. Kita lakukan pemeriksaan kondisi fisik setiap barang yang datang dari pemasok. Nah, setelah itu ancamannya jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Nah, kita cocokkan lagi barangnya. Datang dengan purchase order yang mencocokkan barangnya. Setelah itu tidak ada pengecekan saat barang yang datang. Nah, kita timbang, hitung kembali barang yang dihadapkan ke kurirnya. Nah, itu ancamannya ada barang yang diterima tanpa dokumen pengiriman atau bukti ngirim. Nah, kita pastikan dengan meminta surat jalan dan nota dari pemasoknya. Setelah itu ada ancaman yang barang yang terima tidak dicatat dengan baik, kita buat laporan kembali untuk penerimaan barangnya. Next. Yang keempat ada aktivitas pembayaran ke pemasok. Nah, ancaman yang bisa terjadi ada pembayaran ganda untuk invoice yang sama. Nah, supaya itu bisa dikendalikan, kita cocokkan kembali invoice-nya dengan purchase order dan laporan penerimaan barang yang sudah dibuat, biar nggak terduplikat. Itu ancamannya membayar untuk barang yang tidak diterima. Nah, setiap barang yang udah kita lunasi, kita kasih stempel, biar jelas dan bukti bahwa udah dibayar. Itu ancamannya ada kesalahan nominal pembayaran. Nah, jadi kita gunakan sistem persetujuan bertingkat. Contohnya 1 juta, setujui manajer, atau 1 juta lebih ke atas, setujui ownernya. Gitu. Nah, itu ancaman pembayaran dilakukan tanpa otoritas. Di sini kita buatkan jadwal pembayaran rutin agar kita tahu barang-barang yang datang. Itu ancamannya kehilangan bukti pembayaran. Nah, semua bukti pembayaran itu kita simpan dan dikwitansi. Next. Aktivitas yang kelima yaitu pencatatan dan pelaporan pengeluaran. Sini ancamannya yang bisa terjadi adalah pengeluaran tidak tercatat atau hilang. Nah, di sini kita dengan pengendaliannya catat setiap pengeluaran di hari yang sama. Nah, setelah itu gunakan aplikasi pencatatan keuangan sederhana. Contoh yang udah bisa dipakai Excel atau software lainnya. Nah, nanti ada ancamannya lagi manipulasi data pengeluaran. Cocokkan lagi dana bank setiap bulan. Nah, di sini juga ada ancamannya tidak ada pemisahan antara pengeluaran operasional dan pribadi. Kita pisahkan, beda-bedakan antara pengeluaran usaha dan pribadi. Selanjutnya ada ancaman laporan pengeluaran tidak lengkap. Nah, di sini harus buat laporan pengeluaran bulanannya detail. Setiap bulan dibikin laporan pengeluarannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart siklus pengeluaran di nuansa alam resto. Yang pertama itu kita mulai dari bagian kasir. Bagian kasir akan mencatat data pesanan pelanggan yang akan menghasilkan output berupa dokumen berupa 2 rangkap, yaitu dokumen data pesanan pelanggan. Rangkapan pertama itu akan kita transfer ke bagian gudang dan yang kedua itu akan kita simpan. Dokumen yang sudah ditransfer ke bagian gudang, yaitu data pesanan pelanggan, itu bagian gudang akan mengecek ketersediaan bahan baku dengan mengupdate juga pencatatan persediaan. Selanjutnya akan ada decision making di sini terkait bahan baku tersedia. Apakah bahan baku kita di bagian gudang itu tersedia atau tidak? Ketika bahan baku tersedia, itu akan menghasilkan output data pesanan pelanggan yang disertai dengan bahan baku. Nah, dokumen data pesanan pelanggan beserta bahan baku ini akan ditransfer ke siklus produksi yang kali ini kami wakilkan dengan huruf B dibantu dengan bantuan konektor luar. Selanjutnya, jika decision making itu hasilnya adalah tidak, yaitu bahan baku kita tidak tersedia, maka akan muncul surat permintaan pembelian bahan baku yang mana surat permintaan pembelian bahan baku ini akan ditransfer ke bagian manajer operasional dengan bantuan konektor dalam. Nah,
Manajer operasional itu akan memeriksa data untuk persetujuan dokumen surat permintaan pembelian bahan baku. Ketika data sudah disetujui, maka akan muncul dokumen yaitu surat permintaan pembelian bahan baku yang sudah dicek. Itu dua rangkap. Yang pertama itu akan disimpan di database dan yang kedua itu akan ditransfer ke bagian gudang lagi dengan bantuan konektor dalam. Nah, bagian gudang akan mencatat pesanan bahan baku dan memilih pemasok. Nah, memilih pemasok ini dengan bantuan data pemasok yang sudah ada di database ini saling update dan nanti akan memunculkan dokumen yaitu berupa dua rangkap data pesanan bahan baku yang mana rangkap kedua itu akan disimpan sementara di bagian gudang dan rangkap pertama itu akan ditransfer ke bagian pemasok dengan bantuan konektor dalam. Nah, pemasok akan menyiapkan pesanan dan membuatkan faktur itu dengan mengecek juga persediaan di pemasok, itu saling update. Dan nanti ketika pesanan itu siap, itu pemasok akan membuat output berupa dokumen dua rangkap faktur pesanan beserta bahan baku, yang itu satu satu dokumennya akan disimpan sementara oleh pemasok dan dokumen lainnya beserta bahan baku akan ditransfer ke bagian gudang dengan bantuan konektor dalam. Nah, setelah sampai di transfer di bagian gudang itu akan melakukan pemeriksaan kesesuaian pesanan dan update persediaan dengan bantuan dokumen data pesanan bahan baku yang tadi disimpan sementara dan faktur pesanan dari bagian pemasok. Nah, itu disertai dengan bahan baku. Jadi dicek kecocokannya itu juga dengan mengupdate pencatatan persediaan. Nah, nanti akan menghasilkan output berupa faktur pesanan yang sudah dicek dan dokumen data pesanan bahan baku yang sudah dicek, yang mana ini akan ditransfer ke bagian kasir dengan bantuan konektor dalam. Nah, setelah sampai di bagian kasir, faktur pesanan dan data pesanan bahan baku yang sudah dicek ini, maka bagian kasir akan melakukan validasi data untuk pengeluaran kas dan update kas. Itu juga dengan saling update data di kas, itu lalu selanjutnya bagian kasir akan menghasilkan output itu berupa dokumen data pembayaran yang dicetak dua rangkap itu beserta kas, yang satu tanpa kas itu disimpan sementara dan yang dengan kas itu ditransfer ke bagian pemasok melalui dengan bantuan konektor dalam. Nah, data pembayaran itu nanti akan dicocokkan lagi oleh bagian pemasok dengan bantuan data pembayaran yang tadi ditransfer dan faktur pesanan yang tadi disimpan sementara beserta dengan kas yang tadi ditransfer. Lalu bagian pemasok itu melakukan pencocokan faktur pesanan dengan pembayaran dan mencetak nota pembayaran sehingga menghasilkan output berupa dua rangkap dokumen nota pembayaran. Yang satu akan disimpan oleh pemasok dan yang satu lagi akan ditransfer ke bagian kasir. Nah, selanjutnya bagian kasir tadi akan mencocokkan nota pembayaran dengan data pembayaran yang tadi disimpan sementara itu dicocokkan. Ketika sudah cocok itu akan menghasilkan nota pembayaran yang sudah cocok dan akan disimpan di database Nuansa Alam Resto. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas tentang siklus produksi. Saya sendiri di sini akan membahas tentang diagram konteks siklus produksi di Nuansa Alam Resto. Yang pertama yaitu siklus pendapatan akan muncul pesanan pelanggan. Nah, pesanan pelanggan ini akan nanti siklus produksi akan meminta bahan baku ke bagian gudang. Nah, nanti ketika bagian gudang memiliki bahan baku itu akan masuk bahan baku tersedia ke siklus produksi. Selain itu, bisa juga siklus produksi memberikan permintaan bahan baku dan purchase order ke siklus pengeluaran ketika tidak ada bahan baku. Nah, siklus pengeluaran akan mengirimkan bahan baku ke siklus produksi. Setelah itu akan ada barang jadi yang sebagai output dari siklus produksi itu hubungannya dengan siklus pendapatan. Nah, nanti dengan itu akan ada harga pokok produksi untuk sistem pencatatan dan pelaporan. Setelah itu nanti akan ada laporan harian dan kebutuhan tenaga kerja untuk manajemen dan manajemen nanti akan memberikan kebijakan produksi dan biaya tenaga kerja untuk siklus produksi.
Baik, selanjutnya adalah aktivitas siklus produksi pada Nuansa Alam Resto. Yang pertama, aktivitasnya adalah desain produk. Desain produk ini adalah langkah awal dalam aktivitas siklus produksi. Desain produk di Nuansa Alam dilakukan oleh bagian dapur dan bagian kasir. Bagian dapur itu tugasnya untuk merancang rasa, tampilan, dan bahan makanan serta bahan minuman yang akan dijual agar sesuai dengan selera pelanggan. Sementara itu, bagian kasir juga ikut berperan karena mereka mengelola Instagram, TikTok, restoran tersebut untuk melakukan sebuah promosi. Mereka menganalisis menu makanan dan minuman yang sedang tren di media sosial. Lalu mereka memberikan masukan kepada bagian dapur agar produk yang dibuat tidak hanya enak, tapi juga kekinian dan menarik perhatian pelanggan. Dengan begitu, desain produk dapat mengikuti kebutuhan pelanggan sekaligus perkembangan sebuah tren. Lanjut, Osi. Aktivitas yang kedua adalah perencanaan dan penjadwalan. Perencanaan dan penjadwalan pada produksi menjadi tugas bagian dapur. Mereka mengatur persiapan bahan setiap hari dan membagi pekerjaan agar semua pesanan bisa selesai tepat waktu. Sistem yang digunakan pada non-salam resto ini adalah just in time, artinya makanan dan minuman baru dibuat ketika ada pesanan. Cara ini membuat bahan bahan makanan tetap segar dan mengurangi makanan yang terbuang dan menjaga kualitas hidangan kita ketika sampai ke pelanggan itu masih hangat atau masih fresh. Yang ketiga adalah operasi produksi. Operasi produksi dilakukan sepenuhnya oleh bagian dapur. Kegiatan ini mencakup menyiapkan bahan, memasak makanan seperti nasi goreng, dan menyajikan minuman seperti es teh sesuai dengan pesanan pelanggan. Setiap proses harus dilakukan dengan cepat, bersih, dan sesuai dengan sesuai standar restoran agar pelanggan puas dengan pesanan yang diterima. Baik, aktivitas selanjutnya adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya di Nuansa Alam Resto adalah kegiatan mencatat dan menghitung semua biaya yang benar-benar terjadi dalam proses pembuatan makanan dan minuman. Biaya tersebut mencakup bahan baku seperti beras, telur, bumbu, teh, dan gula, serta biaya gas, listrik, dan tenaga kerja. Pencatatan biaya ini dilakukan oleh bagian kasir karena mereka yang secara langsung menangani transaksi dan mengetahui dengan pasti berapa biaya yang dikeluarkan setiap hari. Dengan adanya pencatatan biaya yang jelas, restoran dapat menentukan harga jual dan tetap menguntungkan, mengontrol pengeluaran, dan menilai menu mana saja yang memberikan keuntungan lebih besar pada restoran tersebut. Baik, untuk analisis ancaman dan pengendalian dari siklus produksi, yang pertama itu adalah desain produk. Di sini ada beberapa ancaman. Pertama itu resep tidak sesuai standar. Nah, di sini kita buat pengendaliannya, buat buku resep yang lengkap, dan bikin takaran yang pasti untuk setiap menu. Setelah itu, setiap resep itu dilengkapi dengan foto atau atau hasil akhir sebagai panduan. Setelah itu gunakan alat ukur standar, kayak timbangan digital, gelas ukur, sendok takar. Setelah itu ada ancaman next. Ada ancaman biaya produksi tidak terkontrol karena desain menu tidak sesuai. Nah, di sini kita bikin pengendaliannya, dihitung biaya bahan detailnya sebelum menu itu diluncurkan atau dirilis. Setelah itu dibikin target biaya, misalnya 30% sampai 35% dari harga jualnya. Setelah itu dibuat alternatif dengan bahan yang kualitasnya sama, tapi harganya lebih terjangkau, murah. Setelah itu ditimbang-timbang, kira-kira bahan ini ada nggak yang terbuang dalam perhitungan biaya. Setelah itu dibikin kartu resep untuk setiap menu, untuk bagian dapur. Next. Yang ketiga, ketika menu tidak sesuai dengan selera pelanggan, kita buat survei ke pelanggan sebelum diluncurkan menu baru. Setelah didapatkan surveinya selama 2 minggu, pantau apakah banyak yang berminat atau tidak. Setelah dipantau, yang votingnya banyak, dilihat dulu perkembangannya di bulan pertama. Kalau misalkan menu yang nggak bagus atau kurang peminatnya, itu terjual, dihapus. Atau dibikin kreasi menu baru lagi. Yang kedua, next. Yang kedua, ada perencanaan dan penjadwalan.
Pertama, ancamannya tidak ada perencanaan produksi dengan jelas. Harus dibuatkan jadwal produksi harian sesuai dengan data penjualan sebelumnya. Setelah itu, analisis pola penjualan di hari kerja. Misalnya dengan hari pekan, jam ramai, dan dengan jam sepi. Setelah itu, dikirakan kebutuhan produksinya besok malam atau 2-3 kali dalam minggu. Setelah itu baru dibikin plan, cadangan. Kalau tiba-tiba pelanggan tuh rame atau sepi pelanggannya. Baik, bawah. Nah, setelah yang kedua yaitu persiapan bahan tidak dilakukan dengan baik. Dibuatkan checklist persiapan barang yang harus diselesaikan sebelum toko dibuka, kafe dibuka. Setelah itu standar waktunya itu disesuaikan setiap kegiatan sebelum menyelesaikan bahannya. Setelah itu ditunjuk masing-masing karyawan untuk bertanggung jawab untuk setiap kegiatan persiapan. Nah, untuk supervisor itu harus mencek dan menandatangani checklist sebelum dimulai operasi oleh kafe. Setelah itu dibuat pencatatan jika perlu, dipersiapkan sekira-kiranya ada nggak yang terlaksana atau tidak. Setelah itu dijadikan sebagai evaluasi ke depannya. Next. Selanjutnya, tidak ada koordinasi antara bagian dapur dan kasir. Jadi dibuat rapat sekitar 15 sampai 20 menit sebelum kafe dibuka untuk membahas informasi yang sudah siap atau menu yang habis. Setelah itu, kasir wajib memberitahu dapur jika ada perubahan atau pesanan. Setelah itu, bagian dapur memberitahu kasir secara langsung jika ada menu yang mulai habis. Nah, akan lebih baik jika dibuat grup WhatsApp khusus untuk komunikasi internal lebih cepat. Yang keempat, yaitu stok bahan tidak sesuai dengan rencana produksi. Di sini lakukan penghitungan stok setiap pagi sebelum memulai produksi. Setelah itu, fisik yang sudah dicocokkan, itu stoknya di hari itu kalau kurang, segera koordinasi ke bagian pembelian. Nah, untuk berjaga-jaga, siapkan cadangan jika tiba-tiba bahan utama habis. Nah, setelah itu, kalau misalkan ada perbedaan stok dan cari penyebabnya. Misalnya ada yang terbuang, dicuri, atau salah hitung. Baik, next. Ketiga ada operasi produksi. Ancamannya yang pertama adalah data persediaan bahan baku tidak akurat. Bagian gudang itu harus melakukan cek fisik bahan baku sebelum diserahkan ke bagian dapur. Setelah itu, untuk form serah terima bahan baku itu ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang ini itu antara pemasok dengan ini kafe ya. Setelah itu lakukan stok open name antara data itu di sistem dengan fisik, bahan apakah sesuai atau tidak. Jika ada tidak sesuai, segera laporkan dan cari tahu penyebabnya. Yang kedua itu ada ancaman pelanggan tidak lengkap atau salah saat diterima dapur. Di sini kasir wajib untuk konfirmasi ulang pesanan dengan pelanggan sebelum dikirim ke dapur. Setiap pesanan itu diberi nomor unik. Nomor uniknya bisa jadi dengan warna agar memudahkan lah untuk membuat makanan dan minuman untuk pelanggan. Kalau untuk pesanan khusus bisa dibikinkan, contohnya kayak pesanan khususnya ini kayak pedas kah, ekstra sambal, diberi tanda yang jelas dan mencolok seperti kayak mengganti warna atau segala macam nanti ya. Setelah itu bagian dapur itu harus ngecek kembali kelengkapan pesanan atau data sebelum dimulai proses pesanannya. Next. Yang ketiga, ancamannya kesalahan saat memproses pelanggan masuk. Untuk pengendaliannya itu juru masak itu harus membaca slip pesanan dengan teliti biar nggak salah masak. Setelah itu, untuk resep yang digunakan, itu sudah ada untuk setiap pekerjaannya. Nah, setelah itu dilakukan juga double check sebelum disajikan makanannya cocok nggak sesuai dengan slipnya pesanan. Nah, untuk pesanan khusus dikasih tanda warna. Yang keempat, gagal membedakan pesanan offline dan online. Nah, di sini juga sama, digunakan sistem warna yang berbeda. Contohnya kayak makanan putih. Putih untuk makan di tempat, yang hitam untuk pesanan GoFood. Nah, untuk pesanan online itu diberikan prioritas waktu. Karena kurir ada yang menunggu. Dan juga ada pelanggan yang membeli kan. Jadi,
harus dikasih tentang waktu lah. Setelah itu gunakan nomor meja untuk pesanan offline, kayak nomor order untuk online. Dikomunikasikan kembali dengan jelas antara kasir dan dapur tentang jenis pesanan. Selanjutnya aktivitas akuntansi biaya. Ada ancamannya data biaya produksi tidak dicatat atau hilang. Kita buatkan form khusus untuk mencatat biaya produksi setiap hari. Nah, form ini itu harus diisi di bagian dapur dan diserahkan ke kasir setiap akhir shift. Nah, di sini dikasih 3 jenis biaya. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Nah, setelah itu dibagi, disimpan salinan digitalnya. Fisik juga perlu. Dan di backup, agar jaga-jaga kalau hilang. Setelah itu dibuatkan arsip form dengan rapi untuk per tanggal. Yang kedua, untuk ancamannya ada biaya overhead, kayak gas, listrik, air, kalau tidak terpantau atau tercatat. Kalau di Cafe Story ini, di Cafe Nuansa Alam ini, dicatat angka meter gas, listrik, dan air setiap pagi sampai sore oleh bagian, bisa jadi bagian kasir atau bagian waiternya mungkin. Setelah itu hitung biaya per hari berdasarkan pemakaian dan tarif yang berlaku. Nah, di situ tuh dibuatkanlah logbook khusus untuk pencatatan utility tadi, kayak gas, listrik, air. Baru nanti setelah dicek, dibandingkanlah biaya hari ini itu dengan yang kemarin. Apakah kalau dia naik drastis, kita efisienkan anggaran. Pemakaiannya harus lebih dihemat atau mungkin bisa cari solusi lain. Setelah itu, biaya overhead itu setiap menu itu dialokasikan berdasarkan proporsi produksi. Biar kita produksi makanan 20 misalnya, nanti dialokasikan biayanya. Biar nggak kepakai biar nggak kepakai utility yang banyak. Next. Nanti kan laporan harga pokok produksi tidak dibuat atau terlambat. Dibuatkan deadline untuk membuat laporan harga pokok produksi. Dibuat setiap akhir harian. Dibikin template laporan yang standar. Nah, di sini usahakan mudah diisi. Biar semua dari karyawan itu bisa dan mudah untuk dimendatai. Nah, itu laporan itu harus meliputi menu yang diproduksi, jumlah porsi, biaya jenis, HPP-nya, biar lengkap isi laporannya. Setelah itu, supervisornya harus menandatangani laporan sebelum disimpan ke database. Setelah disimpan, data itu dicek kembali, dibuat reminder, atau alarm mungkin, memastikan laporan tidak terlupa. Untuk yang membuat laporan itu terlambat, diberikan sanksi tegas. Apalagi kalau tidak ada alasan yang jelas. Yang keempat itu adalah laporan keuangan tidak akurat karena data produksi salah. Lakukan pencocokan kembali setiap hari ya. Nah, yang dicocokkan itu kayak jumlah pesanan dengan jumlah produksi. Biaya bahan yang diproduksi dengan pemakaian fisik. Setelah itu dicocokkanlah pendapatan dengan kas yang diterima. Jika tidak ada kesesuaian, koreksi. Kalau yang udah dicek, yang udah disertifikasi, checklist lagi untuk membuat laporan sebelum untuk membuat laporan keuangan. Nah, di sini tugas supervisor atau manajer itu direview kembali laporannya sebelum next review laporannya sebelum di laporannya itu sebelum dikasih ke pemilik. Nah, usahakan dilakukan audit internal minimal 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart siklus produksi Nuansa Alam Resto. Nah, dimulai dari bagian kasir yang telah menginput data pesanan pelanggan. Nah, data pesanan pelanggan ini ada 2 salinan file. Yang pertama disimpan oleh bagian kasir dan yang selanjutnya yang satu lagi itu dikirimkan ke bagian gudang. Nah, data pesanan pelanggan, bagian gudang mengecek ketersediaan bahan baku dari data pesanan pelanggan dan sekaligus mengupdate persediaan. Nah, jika bahan baku tersedia, maka bahan baku dan data pesanan pelanggan itu masuk ke bagian dapur, yaitu bagian memasaknya. Jika tidak, maka ada surat permintaan pembelian bahan baku yang nantinya di halaman berikutnya akan diteruskan ke manajer operasional atau manajer internal. Nah, dari konektor B, data pesanan pelanggan dan bahan baku masuk ke bagian memasak. Data pesanan pelanggan bahan baku
Bagian memasak bahan baku menjadi makanan minuman, sehingga bahan baku menjadi makanan dan minuman. Selanjutnya, data pesanan pelanggan dan makanan dan minuman diteruskan ke bagian pengemasan dan pencatatan. Nah, data pesanan pelanggan, makanan dan minuman dikemas dan untuk mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Setelah dikemas, maka ada data makanan dan minuman yang sudah dikemas beserta makanan dan minuman yang sudah dikemas. Ada dua dokumennya. Yang pertama itu disimpan dulu untuk mencatat biaya-biayanya. Dan yang kedua akan diteruskan ke halaman berikutnya, yaitu ke pelanggan. Nah, di siklus produksi ini, dari data makanan dan minuman yang sudah selesai diproduksi dan yang telah disimpan sementara, bagian dapur mencatat biaya bahan baku langsungnya, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dapur, sehingga menghasilkan dokumen biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dapur. Ini nih diteruskan ke bagian kasir untuk membuat laporan harga pokok makanan dan minuman. Bagian kasir membuat laporan harga pokok dan minuman dari 3 file yang didapatkan dari bagian dapur, sehingga menghasilkan output 2 file laporan harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Selanjutnya, file ini tuh ada yang diteruskan dan ada yang disimpan ke penyimpanan online atau database. Nah, laporan HPP yang diteruskan itu ke manajer operasional. Manajer operasional selanjutnya memeriksa laporan dan melakukan otorisasi, menghasilkan output berupa laporan harga pokok penjualan atau produksi yang sudah diverifikasi. Selanjutnya, manajer operasional menyimpan ke database atau penyimpanan online. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart gabungan dari siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Yang pertama kita masuk ke bagian pelanggan, yaitu di siklus pendapatan. Kita mulai. Pelanggan melakukan pemesanan produk. Dihasilkan 3 dokumen. Dokumen 2 dan 3 akan masuk ke bagian kasir dan dokumen pertama disimpan terlebih dahulu ke penyimpanan kertas oleh pelanggan. Nah, dokumen 2 dan 3 masuk ke bagian kasir. Bagian kasir, dokumen 1 akan diproses di bagian kasir dan yang satu dikirimkan ke bagian gudang. Untuk proses bagian kasir, data pesanan pelanggan, bagian kasir melakukan verifikasi data pesanan pelanggan agar data pesanan pelanggan yang diinput itu benar-benar data pesanan yang sudah fix dan benar. Nah, ada data pesanan pelanggan yang sudah terverifikasi ditandai tanda tagar. Selanjutnya, bagian kasir melakukan input pesanan pelanggan dan mencetak nota pesanan. Nota pesanan ini ada 2 file, yang satu disimpan oleh bagian kasir dan satunya nanti akan diserahkan ke pelanggan setelah makanan minuman selesai. Nah, bagian gudang mengecek ketersediaan bahan baku dari data pesanan pelanggan dan mengupdate persediaan. Ada decision, keputusan, apakah bahan baku tersedia. Kalau ya, maka bahan baku dan data pesanan pelanggan itu masuk ke bagian dapur, bagian memasak. Jika tidak, maka dibuat file surat permintaan pembelian bahan baku yang nantinya diteruskan ke manajer operasional apakah disetujui atau tidak. Itu di halaman berikutnya nanti. Nah, kita masuk ke bagian dapur dulu. Data pesanan bahan pelanggan dan bahan baku yang ada dari bagian gudang. Bagian memasak bahan baku menjadi makanan dan minuman. Selanjutnya, data pesanan pelanggan dan makanan dan minuman diberikan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian pengemasan dan pencatatan yang jadi sub dari bagian dapur. Data pesanan pelanggan beserta makanan dan minuman dikemas dan sebelum mengirimkan ke pelanggan. Nah, selanjutnya dihasilkan makanan dan minuman yang sudah dikemas beserta data makanan dan minuman yang satunya itu disimpan untuk mencatat biaya
di akuntansi biayanya dan yang satunya lagi dikirimkan kepada pelanggan. Data makanan dan minuman ini beserta nota pesanan yang di bagian kasir tadi kita kirimkan kepada pelanggan, ditandai dengan konektor dalam G sama F. Nah, kan pelanggan tadi menyimpan sementara data pesanan pelanggannya. Karena makanan minuman udah sampai dan juga ada data pesanan sama nota, pelanggan mencocokkan nota pesanan dengan pesanan yang diterimanya. Setelah itu, pelanggan membuat keputusan apakah pembayarannya secara tunai atau non-tunai. Jika tunai, maka akan memberikan uang ke bagian kasir. Jika tidak, maka ada bukti pembayaran. Kalau bukti pembayaran tentunya akan disimpan satunya oleh si pelanggan. Nah, uang dan bukti pembayaran ini atau bukti pembayaran masuk ke bagian kasir. Bagian kasir melakukan verifikasi nota pembayaran pelanggan dan mencetak nota pembayaran. Dihasilkan dua file nota pembayaran. File yang pertama akan diproses lagi untuk membuat laporan penjualan harian. Nah, laporan penjualan harian ini nanti ada dua salinan juga. Yang pertama disimpan oleh bagian kasir dan yang satu lagi nanti akan lanjut ke manajer operasional. Nah, yang salinan keduanya diberikan kepada pelanggan. Nanti pelanggan juga akan menyimpan. Nah, kita lanjut tadi ke bagian dapur, yang mana dari data makanan dan minuman tadi yang disimpan sementara, bagian dapur itu akan mencatat biaya bahan baku langsungnya, biaya tenaga kerja langsungnya, dan biaya overhead dapurnya, sehingga menghasilkan output file BBL, BTKL, dan BOD yang akan diteruskan kepada bagian kasir di halaman berikutnya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman ini, di manajer operasional, yang mana tadi jika bahan baku tidak tersedia, maka kan bagian gudang memberikan surat permintaan pembelian bahan baku ke manajer operasional. Selanjutnya, manajer operasional memeriksa data untuk persetujuan. Muncullah surat permintaan pembelian bahan baku yang telah diverifikasi. Disimpan salinannya satu oleh manajer operasional dan satu lagi diteruskan ke bagian gudang. Nah, tadi kita juga mendapatkan file laporan penjualan harian dari bagian kasir. Manajer operasional juga memverifikasi laporan tersebut. Muncul laporan penjualan yang sudah terverifikasi atau sudah ditandai yang selanjutnya disimpan dan nanti akan diteruskan ke proses selanjutnya di halaman berikutnya. Nah, bagian gudang, surat permintaan pembelian baku yang sudah disetujui oleh manajer operasional. Selanjutnya bagian gudang mencatat pesanan bahan baku dan memilih pemasok. Kita ada database pemasok, kita pilih data pemasok yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya muncul data pesanan bahan baku. Ada dua salinan file. Yang pertama itu disimpan dan yang satu lagi diteruskan konektor L kepada pemasok tentunya. Nah, pemasok data pesanan bahan baku dari bagian gudang. Pemasok menyiapkan pesanan dan membuatkan faktur, serta pemasok juga mengupdate persediaannya. Selanjutnya, bahan baku beserta faktur pesanan. Faktur pesanan ini yang satu disimpan oleh pemasok dan satu lagi dikirimkan oleh pemasok ke bagian gudang. Nah, yang M, faktur pesanan beserta bahan baku yang dikirimkan oleh pemasok. Selanjutnya, bagian gudang memverifikasi dan memeriksa kesesuaian pesanan dan update persediaan. Jadi data pesanan bahan baku yang tadi udah kita simpan sementara, kita cocokkan dengan faktur pesanan dan bahan baku yang kita terima. Selanjutnya, kita update persediaan karena udah bertambah. Terus, muncullah data pesanan bahan baku yang sudah diverifikasi dan faktur pesanan yang sudah diverifikasi. Nah, data pesanan bahan baku sama faktur pesanan yang telah diverifikasi ini masuk ke konektor
dalam ini. Terus ini tuh lanjut ke bagian kasir, ke R. Nah, kita lanjut ke bagian kasir. Selanjutnya, dari data pesanan bahan baku dan faktur pesanan yang sudah diverifikasi. Bagian kasir tuh memvalidasi data untuk pengeluaran kas dan bagian kasir melakukan update kas. Kas ini nanti digunakan untuk ke manajer operasional sebagai bahan dari laporan keuangan. Nah, kas dan data pembayaran, tentunya data pembayaran bahwa faktur telah dibayar akan diteruskan ke pemasok dan juga disimpan satu di bagian kasir. Nah, data pembayaran dari bagian kasir diteruskan kepada pemasok. Pemasok tadi menyimpan faktur pesanan juga. Dia cocokin faktur pesanan sama data pembayaran sama kas yang diterima, apakah udah sesuai gitu. Kalau udah sesuai, pemasok ini akan menerbitkan nota pembayaran. Nah, nota pembayaran ini satunya disimpan oleh pemasok dan satunya lagi dikirimkan ke bagian kasir. Nota pembayaran tuh juga kita cocokkan lagi sama data pembayaran yang kita terima. Apakah benar? Takutnya ada kesalahan pencatatan gitu atau human error. Nah, bagian kasir mencocokkan nota pembayaran dengan data pembayarannya tadi. Sehingga muncullah output file nota pembayaran yang telah terverifikasi. Selanjutnya disimpan oleh bagian kasir. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ada bagian kasir. Bagian kasir mendapatkan file ini dari bagian dapur yang tadi. Ada bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dapur. Selanjutnya bagian kasir membuat laporan harga pokok penjualan. Mungkin karena kita restoran, karena kita nggak ada barang dalam proses, semua barang tuh diproses dan langsung selesai, maka ini laporan harga pokok penjualan makanan dan minuman. Dan menghasilkan laporan harga pokok penjualan yang satunya disimpan dan satu lagi diteruskan ke manajer operasional. Nah, manajer operasional ini banyak kan dapat file dari atas tadi. Ada laporan penjualan harian yang telah verifikasi, dia sendiri yang telah memverifikasi. Terus ada juga kas sama persediaan kas ini dari bagian kasir, persediaan ini dari bagian gudang. Terus ada laporan HPP yang barusan dari bagian kasir. Dari data-data tersebut sehingga manajer operasional bisa membuat laporan keuangan. Selanjutnya, manajer operasional membuat laporan keuangan sehingga dihasilkan output laporan keuangan. Laporan keuangan ini juga ada dua salinan. Salinan yang kedua kita arsipkan dan salinan yang pertama itu lanjut ke pemilik. Nah, pemilik ketika menerima laporan keuangan, pemilik melakukan verifikasi dan otorisasi. Muncullah laporan keuangan yang sudah diverifikasi dan diotorisasi. Selanjutnya pemilik menyimpan ke dalam database atau penyimpanan elektronik. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang Itma tadi kayaknya belum deh. Oke. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.